Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kudrat dan ibadatnya kita masih diperkenankan untuk dibangunkan dari tidur kita, kemudian kita dilanjutkan dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga sholat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, dan juga kepada orang-orang yang selalu mengikuti ajarannya sampai akhir zaman. Ya, mudah-mudahan kita selalu berada di dalamnya sehingga kelak nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana biasa pada Ahad pekan keempat, kajian suruh kita diisi oleh Al-Ustaz Dr. Muhammad Rahman yang membacakan kitab Nuzhatul Muttaqin, sarah dari Riyadhus Shalihin. Dan alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Untuk itu, mari kita persiapkan mata kita, hati kita untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan beliau. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Maka dari itu kita niatkan untuk thalabul ilmi, niatan untuk intikaf, sehingga mudah-mudahan keberadaan kita di masjid ini setiap helaan napasnya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kepada Ustaz Dr. Rahman kami persilahkan. Pada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibinal Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashafa Allahu bihil gummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Amma ba'du, hamba-hamba Allah, muslimin dan muslimat, bapak dan ibu sekalian, jamaah kajian syuruk yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah, summa alhamdulillah, itulah ucapan yang terbaik yang selayaknya senantiasa dideklarasikan oleh orang-orang yang beriman. Karena atas berbagai macam limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sampai detik ini, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, jasad dan ruh kita belum terpisah. Itu artinya jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan berbagai macam peluang kepada kita untuk berlomba-lomba mempersembahkan amal-amal yang terbaik, mempersembahkan amal-amal yang berlipat ganda, agar kita semuanya memiliki bekal untuk menghadapi perjalanan berikutnya. Karena cepat atau lambat kita semuanya akan menuju terminal berikutnya, yaitu menuju alam kubur atau disebut juga dengan alam barzah. Bapak dan Ibu sekalian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga hadirnya kita dalam majelis ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang kelak pada hari kiamat akan memperberat timbangan kebaikan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita, kajian kitab Nuzhatul Muttaqin. Dan pada momentum ini saya akan membahas dan membacakan babul infaqi mimma yuhibbu wa minal jayyidi. Bab keutamaan berinfak dengan sesuatu yang dicintainya. Dengan ungkapan lain Bapak dan Ibu sekalian, di antara syarat diterimanya infak yang kita keluarkan, infak yang kita berikan kepada orang lain, itu berasal dari aset-aset yang kita cintai, dari barang-barang yang kita cintai, bukan barang-barang sisa. Di dalam surat Ali Imran ayat 92, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Lan tanalul birra, kalian tidak akan mendapatkan albir. Para ulama menafsirkan albir ini adalah diantaranya kamalul ujr, kamalul ajri, kesempurnaan pahala. Para ulama yang lain menjelaskan albir di sini adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, kata albir, kebaikan itu maknanya sangat luas. Kebaikan yang sangat banyak itu namanya albir. Sebagaimana satu akar kata dengan albir itu albar, cuma beda harkat Pak. Kalau albir itu kebaikan yang sangat luas, kalau albar itu daratan yang sangat luas. Jadi albir, albar itu satu kata, satu akar kata
tetapi yang memiliki persamaan makna adalah keluasan maknanya. Albir itu adalah kebaikan yang meluas, sementara albar itu adalah daratan yang sangat luas, yang tidak terbatas. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa kita tidak akan mendapatkan kesempurnaan pahala dari infak-infak yang kita keluarkan, dari infak-infak yang kita berikan, hatta tunfiku mimma tuhibbun, sampai kalian menginfakkan, mengeluarkan harta dari apa-apa yang kalian cintai. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya karakteristik orang-orang yang bertakwa itu adalah di antara tabiat dan watak dari orang-orang yang bertakwa itu dijelaskan pada ayat yang lain. Allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Karakter atau tabiat dari orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang berinfak baik dalam kondisi kaya atau dalam kondisi miskin, baik dalam kondisi lapang atau dalam kondisi sempit. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, infak itu adalah amalan semua orang-orang yang bertakwa, amalan semua orang-orang yang beriman. Baik itu orang-orang yang diberikan keleluasaan rezeki atau orang-orang yang dalam kesempitan rezeki, semuanya punya peluang untuk sama-sama berinfak. Itu berbeda dengan zakat mal. Kalau zakat mal ini Bapak dan Ibu sekalian, memang diperuntukkan untuk orang-orang kaya. Karena dalam zakat itu ada nisabnya, ada batasan minimal harta yang kita miliki, aset yang kita miliki. Nisabnya kalau dalam zakat mal itu sama dengan 85 gram emas. 85 gram emas. Berarti kalau sekarang 1 gram itu berapa Pak? Ikuti perkembangan enggak? 1 juta lah kira-kira sekarang 1 gram. Artinya kalau kita punya 85 gram emas, itu sama dengan minimal kita punya aset 85 juta. Itu pun harus melunasi hutang yang jatuh tempo terlebih dahulu. Jangan langsung bayar zakat sebelum kita membayar utang dulu. Karena ketika kita tidak sampai nisab dari harta yang kita miliki, maka kita tidak wajib zakat. Yang kedua dalam zakat mal itu ada namanya haul. Harta yang kita miliki itu sudah berumur 1 tahun. Ya misalkan kita sekarang punya usaha, punya bisnis dari bulan Juli 2023. Sekarang tanggal 23 Juli. Haul dari harta yang kita miliki adalah berarti bulan Juli tahun depan 2024. Ketika haul dan nisabnya terpenuhi, maka kita wajib zakat mal sebanyak 2,5%. Nah Bapak dan Ibu sekalian, sementara infak ini amalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua orang-orang yang beriman, baik itu orang miskin atau orang kaya, karena tidak ada nisab dan zakatnya.
Dan yang menarik Bapak dan Ibu sekalian, pahala infak yang kita keluarkan, pahala infak yang kita lakukan, itu tidak hanya dilihat dari nominal yang kita keluarkan. Betapa adilnya ajaran Islam, Islam memberikan standar dari persentasi yang kita keluarkan. Islam atau syariat Islam memberikan standar itu adalah persentasi dari yang kita keluarkan, bukan dari nominalnya. Misalnya Bapak dan Ibu sekalian, ada di antara Bapak dan Ibu sekalian punya aset 1.000 triliun. Wah, ini banyak banget Pak. Misalkan ada di antara Bapak dan Ibu sekalian punya aset 1.000 triliun. Ya, nggak usah banyak-banyak Pak, 500 triliun aja. Ya. Kemudian misalkan ada yang berinfak 1 miliar, itu berapa persen Pak dari 500 triliun? Itu nggak sampai berapa persennya itu kira-kira? 1 miliar dari 500 triliun. Itu berbeda, ya Bapak dan Ibu sekalian. Ketika kita misalkan punya uang 1 juta, tapi yang kita infakkan itu adalah 500.000, 50% dari aset yang kita miliki, 500.000 itu lebih baik daripada uang 1 miliar, sementara kekayaan yang dimilikinya adalah 500 triliun. Karena berinfak dengan 500.000 dari aset 1 juta, itu mengeluarkan apa? 50% dari harta yang kita miliki. Itulah adilnya ajaran Islam, memberikan peluang sebanyak-banyaknya kepada hamba-hambanya, baik itu dalam kondisi sempit atau dalam kondisi apa? Dalam kondisi dia luang, dalam kondisi apa? Diberikan aset yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada surah Ali Imran ayat 92. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kesempurnaan pahala, kalian tidak akan mendapatkan surga, ya dalam tafsir yang lain, sampai kalian menginfakkan dari apa-apa yang kalian cintai. Karena Bapak dan Ibu sekalian, di antara manusia, ya misalkan ada penerimaan pakaian layak pakai, ya. Misalkan ada baksos yang menerima pakaian layak pakai. Itu biasanya di antara orang, di antara manusia, itu kadang ketika akan menginfakkan, mengeluarkan dari pakaiannya itu, dari semua pakaian yang telah dilihat dalam lemari, kok merasa bagus semua pakaiannya kan? Ini berat ini. Lagi ada baksos menerima pakaian layak pakai, lemarinya dibongkar, kok bagus semuanya ya, celananya masih bagus, bajunya masih bagus gitu kan. Tapi terbalik dalam kondisi yang berbeda, ketika di antara orang akan menghadiri undangan, kok pakaiannya semuanya jelek, merasa jelek semuanya. Ketika akan menghadiri undangan ini, baju pakaian sudah saya bongkar, semuanya nggak ada yang bagus nih, kita mau undangan. Itulah tabiat manusia Bapak dan Ibu sekalian. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, di dalam surat Al-Baqarah ayat 267, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, memperingatkan kepada orang-orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu
wahai orang-orang yang beriman. Yang diseru adalah orang-orang yang beriman. Amfiku min thayyibati ma kasabtum. Berinfaklah kalian dari barang-barang yang terbaik, dari sesuatu yang thayyibat, dari barang-barang yang baik, ma kasabtum, dari apa-apa yang kalian usahakan. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Begitu juga berinfaklah kalian dari apa-apa yang Allah berikan kepada kalian dari bumi. Ini artinya Bapak dan Ibu sekalian, yang mampu untuk melaksanakan infak yang terbaik itu adalah hanya orang-orang yang beriman, yang punya kapasitas, yang punya kemampuan untuk menginfakkan harta yang terbaik itu adalah orang-orang yang beriman. Karena bagi orang-orang yang beriman, harta itu tidak masuk ke dalam hatinya, tetapi harta itu hanya berada dalam genggaman tangannya, sehingga dengan mudah dia mengeluarkan infak, sedekah, zakat ketika memang dibutuhkan oleh orang lain. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berinfak ini termasuk kepedulian kepada orang lain. Berinfak ini tanda seseorang memiliki kesolehan sosial. Kesolehannya bukan hanya untuk pribadinya, tapi kesolehannya di dunia ini diberikan sebanyak-banyaknya. Kesolehan itu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memberikan kebaikan, kemaslahatan kepada banyak orang. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita mentelaah, kalau kita merenungkan ayat-ayat dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada umumnya ayat dan hadis itu memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar mereka memiliki dua kesolehan. Yang pertama adalah kesolehan individu, dan yang kedua adalah kesolehan sosial. Misalnya Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membaca pada ayat pertama, kedua dan ketiga pada surat Al-Baqarah, ternyata dijelaskan dalam awal-awal surat Al-Baqarah tersebut dijelaskan pentingnya bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertakwa memiliki dua kesolehan sekaligus. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif Lam Mim. Para ulama menafsirkan ayat ini namanya ahruful muqatta'ah. Huruf-huruf yang berupa potongan, potongan dari huruf-huruf. Alif Lam Mim. Ada dalam ayat yang lain, dalam surat yang lain itu ada Alif Lam Ra, Yasin, dan ahruful muqatta'ah yang lainnya. Para ulama ketika menjelaskan ahruful muqatta'ah, mayoritas mereka mengatakan wallahu a'lamu bimuradihi. Hanya Allah saja yang tahu maksud dan tujuan dari ahruful muqatta'ah. Tapi yang menarik Bapak dan Ibu sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala memulai firman-Nya dengan ahruful muqatta'ah, pasti setelahnya menjelaskan tentang kebesaran dan keagungan Al-Qur'an. Coba nanti Bapak dan Ibu sekalian ketika sudah di rumah membaca
surat-surat dalam Al-Quran yang diawali dengan ahruful muqatta'ah, menurut para ulama pasti setelahnya menjelaskan tentang keagungan dan kebesaran Al-Quran. Misalnya pada surat Al-Baqarah ini ketika Allah Subhanahu wa taala memulai firman-Nya dengan alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Zalikal kitab, inilah Al-Qur'an. Inilah kitab la raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Bagi siapa tidak ada keraguan? Hudan lil muttaqin, yaitu hanya menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya ketika disikapi oleh orang-orang yang bertakwa. Dan yang menarik Bapak dan Ibu sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan karakteristik orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang memiliki kesolehan individu sekaligus kesolehan sosial. Dari mana kita mendapatkan penjelasan tentang karakteristik orang yang bertakwa yang memiliki kesolehan individu? Dari ayat berikutnya yang menjelaskan allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang yang bertakwa yang memiliki kesolehan individu itu bisa dilihat dari dua hal. Yang pertama adalah allazina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang meyakini sepenuh hati dengan perkara-perkara yang gaib. Meyakini perkara yang gaib ini bukan sesuatu yang mudah. Apalagi di zaman sekarang ini kita sedang menghadapi krisis keyakinan kepada yang gaib. Bahkan meyakini, beriman kepada yang gaib itu kadang menjadi olok-olokan manusia. Beriman kepada yang gaib itu sangat penting bagi orang-orang yang beriman. Karena ketika beriman kepada yang gaib itu bisa diinternalisasikan dalam jiwa orang-orang yang beriman, maka itulah yang mendorongnya untuk senantiasa beramal secara maksimal dan menghindari berbagai macam yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak dan Ibu sekalian, bangsa kita, bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim, di antara krisis yang melanda bangsa kita itu adalah krisis keyakinan kepada yang gaib. Hal itu dibuktikan dari apa Bapak dan Ibu sekalian? Kalau kita melihat angka-angka korupsi yang dilakukan oleh komponen anak bangsa ini adalah itu diakibatkan karena belum diinternalisasikan keyakinan kepada yang gaib, sehingga mereka tidak memiliki sifat muraqabatullah, tidak memiliki sifat merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para orang-orang yang diberikan amanah itu lebih takut kepada audit BPK daripada audit malaikat yang sangat detek. Betapa pentingnya Bapak dan Ibu sekalian percaya, meyakini yang gaib ini. Sampai-sampai Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ketika beliau dilantik menjadi khalifah, di antara pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz,
beliau mengatakan sebuah ungkapan yang sangat fenomenal. Beliau mengatakan apa? Inni akhafun nar. Sungguh aku takut kepada neraka. Karena Umar bin Abdul Aziz takut kepada neraka, beliau berkomitmen menjadikan kekuasaannya, menjadikan amanah yang diberikan oleh rakyat digunakan sebaik-baiknya untuk melipat gandakan amal-amal kebaikan, digunakan sebaik-baiknya untuk mendatangkan berbagai macam kemaslahatan, serta digunakan untuk mencegah berbagai macam kerusakan. Itulah yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz, sampai-sampai kita mengenal dalam sejarah pada masa beliau itu adalah tidak ada orang yang mau menerima zakat. Itu ketika seorang pemimpin punya keyakinan kepada yang gaib, punya keimanan kepada yang gaib yang tidak hanya ada dalam otak memori mereka, tetapi keyakinan yang gaib itu diinternalisasikan dalam jiwa mereka. Bapak dan Ibu sekalian, kita membayangkan bangsa Indonesia sebagai negara yang besar. Ini negara kita adalah negara yang paling banyak Muslim yang paling banyak di dunia Mayoritas Muslim yang paling banyak di dunia. Bahkan kalau seandainya semua negara-negara Arab itu disatukan, digabungkan, itu tidak akan mengalahkan negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekarang kita penduduknya sekitar 270 juta. Kalau negara Arab itu negara kecil. Yang paling agak besar itu Mesir, itu sekitar 60 juta, 50 sampai 60 juta. Begitu juga Turki, Turki itu paling 70 juta. Tapi kita itu 270 juta. Itu artinya Bapak dan Ibu sekalian, ketika bangsa Indonesia ini dari pemimpin yang paling tinggi, presiden sampai RT, memiliki keimanan kepada yang gaib, bukan hanya secara pengetahuan kognitif, tetapi keyakinan yang gaib itu diinternalisasikan dalam jiwanya, oleh hatinya, maka negara ini pelan-pelan akan menjadi negara baldatun thayyibatun warahmatullahi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kembali kepada surat Al-Baqarah tadi, bahwa ciri orang yang bertakwa itu adalah yang pertama adalah memiliki kesolehan individu. Itu direalisasikan, diwujudkan dengan alladzina yu'minuna bil ghaib. Dan yang kedua, wa yuqimunas shalah. Wa yuqimunas shalah. Orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang menegakkan sholat. Aqoma yuqimu iqamah. Itu artinya menegakkan sepenuh hati. Bukan hanya menggugurkan kewajiban. Bukan hanya melaksanakan kewajiban. Tetapi bagi orang-orang yang bertakwa, sholat itu menjadi kebutuhan utamanya. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'raj seorang mukmin, sarana yang paling penting bagi orang-orang yang beriman untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Rasulullah SAW itu benar-benar dimi'rajkan dari Masjid Al-Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Tapi kita sebagai orang-orang yang beriman itu diberikan fasilitas, diberikan wasilah oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan wasilah dengan sholat. Oleh karenanya nanti pada hari kiamat
Sholat ini menjadi penentu baik buruknya amal seseorang. Ketika sholat kita diaudit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ternyata hasilnya baik, maka baiklah semua amalan manusia. Tetapi ketika hasil audit dari sholat yang kita lakukan itu buruk, maka buruklah semua amalan manusia. Oleh karenanya orang yang bertakwa itu adalah wa yuqimunas shalah. Mereka menegakkan sholat, dan bukan hanya terpenuhi syarat dan rukunnya, tetapi orang-orang yang bertakwa menjadikan sholat itu sebagai kebutuhan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk berinteraksi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada wasilah-wasilah yang lain. Ketika kita percaya kepada yang gaib, meyakini adanya yang gaib, kemudian menegakkan sholat, maka itulah karakteristik orang yang bertakwa yang memiliki kesolehan individu. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, syariat Islam tidak menginginkan hamba-hambanya ini, tidak menginginkan hamba-hamba Allah ini hanya menjadi pribadi-pribadi muslim yang soleh secara individu. Tetapi orang-orang yang beriman, tetapi orang-orang yang bertakwa juga harus memiliki kesolehan sosial. Apa indikator, apa tanda seseorang itu memiliki kesolehan sosial? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang yang memiliki kesolehan sosial itu dipraktekkan, diimplementasikan, direalisasikan, diwujudkan dengan cara wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka berinfak, mereka punya kepedulian kepada orang lain dengan cara berinfak dari sebagian harta yang Allah rizkikan kepada mereka. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, berinfak dengan sesuatu yang kita cintai itu adalah tanda keimanan, tanda kesempurnaan iman seseorang. Itulah tanda bahwa kita punya iman yang menyala dalam jiwa kita. Ketika kita punya kepedulian kepada orang lain, itu adalah tanda seseorang motivasi, tanda seseorang memiliki motivasi yang terbaik untuk melipat gandakan amal-amal mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait berinfak dengan apa-apa yang dicintainya ini, ada kisah yang menarik dari sahabat Abu Tolha. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Saya bacakan hadisnya. Wa an Anasin radhiyallahu anhu. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya. Qala, ia berkata, kana Abu Tolhata radhiyallahu anhu aksaral ansari bil madinati malan min nakhlin. Bapak dan Ibu sekalian, menurut riwayat Anas bin Malik, adalah Abu Tolha orang yang paling kaya dari golongan Ansor, dan Abu Tolha ini memiliki kebun kurma yang sangat banyak. Jadi Abu Tolha ini adalah orang Ansor yang paling kaya, ya, termasuk sahabat dari Ansor yang paling kaya, yang memiliki kebun kurma yang sangat banyak.
Wa kana ahabbu amwalihi ilaihi Bairuha. Di antara sekian banyak kebun kurmanya, kebun kurma yang paling dicintai oleh Abu Talha ini adalah kebun kurma yang ada di daerah Bairuha. Kebun kurma yang paling dicintai oleh Abu Talha adalah kebun kurma yang ada di Bairuha namanya. Wa kanat mustaqbilatal masjidi. Yang menarik Bapak dan Ibu sekalian, kebun kurma yang ada di Bairuha itu langsung berhadapan dengan Masjid Nabawi. Jadi kebun kurma Bairuha itu langsung berhadapan dengan Masjid Nabawi. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha. Sehingga seringkali Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki kebun kurma di daerah Bairuha yang dimiliki oleh Abu Talha. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sering keluar masuk dari kebun kurma yang dimiliki oleh Abu Talha. Di antara yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di kebun kurma Bairuha, wa yashrabu min ma'in fiha thayyibin. Di antara yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau minum air yang paling jernih yang ada di kebun kurma tersebut. Qala Anas bin Malik berkata, falamma nazalat hadhil ayat, ketika ayat itu turun, ayat yang berbunyi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan mendapatkan kesempurnaan pahala sampai kalian menginfakkan dari apa-apa yang kalian cintai. Saat itu ayat ini turun. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kata Anas bin Malik, saat itu ayat tersebut turun. Mendengar ayat itu turun, qama Abu Talha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talha segera bangkit, segera bangun, dan segera menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Talha ini sangat responsif ketika mendengar sebuah ayat yang perlu diamalkan. Apa yang dilakukan oleh Abu Talha ketika menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Inna Allah Ta'ala anzala alaika lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Wahai Rasul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kepada Anda sebuah ayat yang berbunyi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sehingga kalian berinfak dengan apa-apa yang kalian cintai. Jadi Abu Talha ini bangkit bertemu dengan Nabi, kemudian beliau mengatakan bahwa telah turun kepada Nabi sebuah ayat yang berbunyi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kemudian Abu Talha melanjutkan ucapannya, wa inna ahabba mali ilayya Bairuha. Wahai Nabi, wahai Rasul, sungguh harta yang paling aku cintai, aset yang paling aku cintai adalah kebun kurma yang ada di Bairuha. Jadi Abu Talha mengungkapkan harta yang paling dicintainya itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
setelah Abu Thalha mendengar ayat tersebut turun. Apa yang dilakukan oleh Abu Thalha? Wa innaha shadaqatun lillahi ta'ala arju birraha wa zuhraha indallahi ta'ala. Wahai Nabi, kebun kurma yang paling aku cintai tersebut itu aku sedekahkan. Aku sedekahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap mendapatkan pahalanya dan sebagai simpanan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Thalha melanjutkan ucapannya, "Fadhha ya Rasulullah." Ini respon dari seorang sahabat yang memiliki keimanan yang sangat tinggi. Mendengar ucapan Abu Thalha, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat responsif, mengamalkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi bergembira. Sampai-sampai Nabi mengatakan, zalika malun robi, zalika malun robi. Bah itu kalau dalam bahasa Indonesia, wah, mirip-mirip Pak ya. Bah, wah, kata Nabi ya. Zalika malun robi. Itu adalah aset, harta yang sangat berharga. Itu adalah aset yang sangat berharga yang akan memberikan keuntungan kepadamu, wahai Abu Thalha. Tapi walaupun Nabi sangat bergembira dengan infak dan sedekah yang dikeluarkan oleh Abu Thalha, tapi Nabi mengingatkan Abu Thalha. Apa kata Nabi? Wa qad sami'tu ma qulta. Tapi Abu Thalha, wahai Abu Thalha, aku pernah mendengar Anda pernah mengucapkan. Apa ucapan Abu Thalha? Wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Abu Thalha itu pernah mengungkapkan bahwa dari sebagian kebun kurma yang ada di Beruha itu akan diberikan kepada kerabat-kerabatnya. Sehingga Nabi menguatkan, wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Saya berpandangan, kata Nabi, saya punya pandangan sebaiknya sebagian dari kebun kurma ini diberikan kepada kerabat-kerabatmu. Faqala Abu Thalha. Abu Thalha segera menjawab, af'alu ya Rasulullah. Aku akan melakukannya, wahai Nabi. Dalam pengertian yang lain, sami'na wa ata'na ya Rasulullah. Saya taat dan patuh kepadamu, wahai Nabi. Faqassamaha Abu Thalha fi aqaribihi wa bani ammihi. Kemudian Abu Thalha membagikan sebagian kebun kurmanya tersebut untuk kerabat-kerabatnya dan anak-anak dari pamannya. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis yang kita pelajari pada kesempatan ini adalah ada pelajaran yang sangat berharga. Yang pertama adalah bahwa berinfak dengan sesuatu yang dicintai oleh seseorang itu tanda kesempurnaan iman seseorang. Jadi di antara indikator kesempurnaan iman seseorang itu adalah berinfak dengan apa-apa yang dicintainya. Oleh karenanya dalam hadis yang lain Nabi menjelaskan bahwa infak yang terbaik, sedekah yang terbaik itu adalah apabila seseorang merasakan pelit yang sangat luar biasa, tetapi rasa pelitnya itu didobrak dengan cara infak dan sedekah. Itulah infak dan sedekah yang terbaik ketika seseorang merasakan pelit yang sangat luar biasa dalam dirinya, tapi rasa pelit itu didobrak dengan cara berinfak
bersedekah. Pelajaran yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, suratul istijabah, yaitu responsif dari seorang sahabat dalam beramal, dalam mengamalkan ayat yang Allah turunkan kepada mereka. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, ketika para ulama menjelaskan bahwa dalam riwayat Umar bin Khattab itu membutuhkan waktu 8 tahun sampai 10 tahun untuk menghafal surat Al-Baqarah. Maksudnya di sini bukan hanya hafalan yang ada dalam otak, dalam memori Umar bin Khattab, tetapi 8 tahun 10 tahun itu adalah bagaimana Umar bin Khattab berusaha mengamalkan isi kandungan dari surat Al-Baqarah. Bukan hanya hafalan yang ada dalam memorinya, memori otaknya, tetapi maksudnya beliau berusaha mempraktekkan Al-Baqarah itu membutuhkan 8 tahun sampai 10 tahun. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, ketika Aisyah ditanya bagaimana akhlak Rasulullah SAW, Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Semua akhlak Nabi, semua yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW adalah Al-Quran yang berjalan. Sehingga para ulama mengatakan an-nabi Qur'anun yamshi 'alal ardh. Nabi SAW adalah Quran yang berjalan di atas muka bumi. Wa amma sahabatu Qur'anun yamshuna 'alal ardh. Sementara para sahabat itu adalah Al-Quran yang berjalan di atas muka bumi. Jadi Islam ini akan terasa indah, akan nampak keindahannya, akan nampak kebaikannya ketika ajaran Islam ini dipraktekkan oleh umatnya, seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Jadi pelajaran yang kedua adalah respon yang cepat dari seorang sahabat untuk mempraktikkan mengamalkan ayat yang baru saja didengarkan. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, orientasi dari kajian ini endingnya adalah bagaimana kita bisa mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dan pelajaran yang ketiga Bapak dan Ibu sekalian dari hadis yang saya bacakan tadi adalah bahwa berinfak yang terbaik, berinfak itu lebih utama mendahulukan kerabat yang paling dekat dengan kita, keluarga yang paling dekat dengan kita, sebelum kerabat-kerabat kita yang jauh. Karena orang yang paling dekat secara fisik dengan kita itulah yang lebih berhak untuk kita berikan bantuan, kita bantu dengan hal-hal yang bermanfaat untuk orang tersebut. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Tolha, beliau membagikan kebun kurmanya sebagiannya untuk kerabat-kerabatnya dan untuk anak-anak dari pamannya. Setelah kerabat-kerabat kita itu selesai, ini bukan nepotisme ya Bapak Ibu sekalian, tapi maksudnya adalah ajaran Islam itu mengajarkan al-aqrab fal-aqrab wal-aqrab. Kita berinfak, bersedekah, memberikan bantuan itu dari orang yang paling dekat dari kita. Baru kemudian setelah itu adalah tetangga-tetangga kita. Tetangga itu parameternya apa Bapak Ibu sekalian? Samping kanan itu 40 rumah, samping kiri 40 rumah, ke belakang 40 rumah, ke depan 40 rumah. Itu kalau rumahnya itu normal, maksudnya normal dalam artian bagaimana kalau kita tinggal di pegunungan sendirian, nggak ada tetangga kan? Ya kalau nggak ada tetangga, ya kita bebas berinfak kepada siapa saja. Ini bukan berarti kita tidak boleh berinfak kepada orang yang jauh dari kita, bukan.
tapi lebih utama infak sedekah itu diberikan kepada sanak kerabat kita, sanak famili kita, sehingga mereka merasakan kemanfaatan dari aset-aset yang kita miliki. Semoga kita semuanya yang hadir dalam majelis ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan hadis ini, yaitu berinfak dengan apa-apa yang kita cintai, dengan semaksimal mungkin apa-apa yang bisa kita infakkan, yang kita bisa sedekahkan untuk jalan perjuangan fi sabilillah. Bapak dan Ibu sekalian, barangkali itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Itulah ayat yang tadi disampaikan. Semoga kita semua mendapatkan apa yang disampaikan tadi bisa kita amalkan. Suruk pada pagi hari ini yaitu pada pukul 6:02 ya, kalau ditambah 10 menit berarti lewat 12 menit. Insyaallah selambatnya kita sampai. Sekali lagi semoga apa yang telah kita lakukan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita. Mari kita sama-sama tutup kajian suruh pada pagi hari ini dengan kabar majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.